Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut videonya. Respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun bukan berarti perjuangan membela kemerdekaan berhenti pada saat itu. Untuk mengukuhkan eksistensinya, sebuah negara merdeka memerlukan dukungan secara internasional. Jika pengakuan kemerdekaan telah dikantongi wilayah kedaulatan, kewarganegaraan, dan perintahannya, secara otomatis juga telah diakui kala itu. Indonesia beruntung karena beberapa negara mendukung proklamasi kemerdekaan, namun ada pula yang menentangnya. Berikut ini adalah respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan dari Mesir. Melansir situs resmi Kementerian Luar Negeri, Mesir merupakan negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Mesir juga mendorong agar negara-negara anggota Liga Arab melakukan hal yang sama. Terlebih Liga Arab mendukung perjuangan dekolonisasi yang dilakukan bangsa-bangsa mayoritas Muslim. Selain itu, hubungan negara-negara Arab dengan Indonesia juga telah terjalin sejak lama. Oleh sebab itu, kabar kemerdekaan Indonesia menuai simpati dari rakyat Indonesia. 100 tahun Agus Salim, Muhammad Abdul Mu'nim, Konsul Jenderal Mesir di Mumbai, bahkan ditugaskan datang ke Yogyakarta pada 1947. Ia bertugas untuk membawa pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Peranan mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir, Universitas Al-Azhar, Kairo, dan Zain Hasan, IRA Universitas Imron Rosidi, dan di negara Arab lainnya. Peranan mahasiswa ditunjukkan dengan menanamkan bibit kemerdekaan melalui media massa yang ada di Arab. Delegasi Indonesia pertama Republik Indonesia di Mesir 7 April 1946, utusan pertama Indonesia yang mengunjung Mesir adalah Suwandi. Suwandi datang ke Mesir untuk menyampaikan rasa terima kasih Indonesia karena Liga Arab memberi dukungan pada kemerdekaan Republik Indonesia dan akan tetap memberi dukungan sampai Republik Indonesia benar-benar diakui kemerdekaannya. Pembentukan panitia pusat sebagai wakil Indonesia di luar negeri. Panitia pusat yang diketahui Haji Agus Salim punya peranan penting dalam upaya diplomasi agar kemerdekaan Republik Indonesia bisa diakui. Haji Agus Salim gencar mengenalkan Indonesia ke luar negeri. Dari Kairo, Agus Salim meneruskan misinya ke Suriah, Transjordania, Irak, dan Lebanon untuk mengenalkan Indonesia ke negara Arab dan Yaman. Dilanjutkan. Pengakuan dari India. India merupakan salah satu sahabat Indonesia. Keduanya sama-sama paham sulitnya hidup di bawah belenggu kolonialisme selama berabad-abad. Oleh sebab itu, kedua bangsa ini saling bekerja sama. Pada 1946, Indonesia mengirim bantuan sebesar 500.000 ton beras kepada India, yang saat itu sedang mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris. India membalas kebaikan hati rakyat Indonesia dengan turut menyuarakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketika Belanda melakukan agresi militer, India merupakan salah satu negara yang mengutuk tindakan tersebut. Dukungan dari Australia. Ribuan pelaut Australia melakukan boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda yang memuat persenjataan. Akibatnya kapal-kapal tersebut tidak dapat melanjutkan pelayaran ke Indonesia. Peristiwa ini dinamai Black Armada. Aksi tersebut didukung oleh Partai Buruh yang saat itu menguasai pemerintahan Australia. Selain itu, Australia juga secara aktif mendorong Dewan PBB untuk menyelesaikan masalah Indonesia dan mengakui kedaulatannya. Setelah Jepang menyerah, Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia. Belanda bahkan ingin melancarkan agresi militer 1 pada tahun 1947 dan agresi militer 2 pada tahun 1948. Berbagai upaya damai dengan jalan perundingan dilakukan mulai dari Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946, Perjanjian Rempil pada tahun 1948, Perjanjian Romrayan pada tahun 1949,
hingga konferensi meja bundar pada tahun 1949. Belanda akhirnya baru mengakui kedaulatan Republik Indonesia berkat resolusi konferensi meja bundar yang dilakukan pada tahun 1949. Respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia pun berbeda-beda. Ada yang memberikan respon positif dan ada pula yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia antara lain Mesir, India, Australia, Vatikan, dan beberapa negara lainnya di dunia. Sedangkan negara yang memberikan respon negatif adalah Belanda. Negara Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia setelah beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 27 Desember 1945. Kemerdekaan Indonesia kemudian diakui secara resmi sesuai dengan hukum internasional de jure dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 28 September 1950. Perwujudan dari unsur pengakuan negara lain berkaitan dengan pembelaan terhadap negara yang dilakukan melalui kerjasama dalam bidang pertahanan seperti pelatihan militer bersama, saling mengirimkan perwira militer, dan juga melalui kerjasama bilateral multilateral. Itulah ringkasan respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia.